Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada hari ini kita mau belajar bersama-sama dalam firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk pagi hari ini supaya Engkau memberikan kami pewahyuan, memberikan kami hikmat dan pengertian, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi pesan-Mu pada kami semua pada saat ini. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami, berfirmanlah kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari bersama-sama kita lihat firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-31. Manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya pada Yesus. Di sini kita melihat ada dua hal terlebih dahulu. Ya, saya percaya bahwa setiap orang akan berusaha untuk berbuat benar. Nah, permasalahannya adalah benar itu menurut siapa? Ya, kalau di awal mula bangsa Israel, ya, atau di awal mula kita percaya kepada Tuhan, kebenaran itu seringkali ya kita diingatkan dengan yang namanya adalah hukum Musa, ya, atau yang sekarang seringkali disebut dengan hukum Taurat. Ya, hukum Taurat itu diberikan kepada Musa ya pada saat Musa ada di atas gunung ya bersama dengan Tuhan. Ya, Musa pada waktu itu dipanggil oleh Tuhan berhadapan muka bahkan pada waktu itu, dan Tuhan memberikan 10 perintah, yang memberikan aturan-aturan yang pertama. 10 perintah itulah yang kemudian dinamakan sebagai hukum Taurat. Ya, di sana kita tahu 10 perintah itu seperti apa. Ya, saya bacakan sedikit. Ya, di sana dikatakan akulah Tuhan Allahmu, ya, jangan ada padamu Allah lain. Enggak boleh ada Allah yang lain. Ya, seringkali kita memberhalakan sesuatu, enggak boleh. Ya, mencintai, kamu suka yang perempuan suka boneka, enggak boleh. Ya, yang laki suka main game menjadi sesuatu yang wow, pegang erat, sehingga akhirnya menggantikan Tuhan dalam hidupnya. Karena ada sesuatu yang diberhalakan, ada sesuatu yang menggantikan Tuhan. Nah, apapun itu nggak boleh. Mungkin itu adalah anakmu, mungkin itu adalah istrimu, mungkin itu adalah hobimu, pekerjaanmu. Ya, apapun itu yang menggantikan posisi Tuhan dalam hidupmu, itu nggak boleh. Ya, dan Tuhan tidak mau itu ada dalam kehidupan saudara. Ya, coba cek dalam hidupmu. Kalau itu adalah uangmu yang kamu pegang erat, ya nggak boleh. Tetap Tuhan harus yang nomor satu dalam hidupmu, ya, bukan yang lain. Kemudian apa? Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Wah, seringkali orang menyembah suka dengan patung dewa ini, patung ini, patung ini. Bahkan seringkali pergi ke pantai, mereka melakukan bermacam-macam hal. Tidak boleh. Kemudian apa? Jangan sujud menyembah kepadanya, ya tadilah ya, jangan sujud menyembah kepadanya. Tidak boleh, ya, disembah, diberhalakan. Kalau saya pun membuat patung lembu emas, tidak boleh. Ya, dan Tuhan tidak mau itu sebagai sebuah kebenaran. Ya, itu jelas-jelas salah. Bukanlah kebenaran. Kemudian dikatakan juga jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, itu sudah pasti ya, nggak boleh. Ya, hukum Taurat itu dengan jelas mengatakan nggak boleh kamu menyebut dengan sembarangan. Ya, nggak boleh ya. Kemudian apa? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ya, ditahulah hari Sabat. Waktunya beribadah. Ya, waktunya mencari Tuhan. Kuduskanlah hari Sabat. Kemudian ada juga hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, ini sudah ditekankan sekali ya, bahwa kita harus hormat kepada orang tua, kita harus mengasihi orang tua kita. Ya, kita harus, ya, tidak boleh lah mas barang hati kurang ajar sama orang tua. Kita tekankan bahkan secara moral pun diajarkan harus menghormati orang tua, menghargai orang tua. Kemudian apa? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini rumah sesamamu, mengingini apapun, tidak boleh. Saya percaya nanti di waktu-waktu yang lain ya akan ada pembahasan soal hal ini, 10 hukum Taurat seperti apa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, kebenaran karena hukum Taurat orang-orang
Ya, banyak sekali yang masih mempercayai kalau mereka mengerjakan 10 hukum Taurat ini, ya mereka akan bisa selamat. Ya, 10 hukum Taurat dilakukan dengan baik, dilakukan dengan benar. Mereka berjuang sampai sekarang masih ada orang-orang yang percaya seperti ini. Ya, karena di zaman yang lalu ya bangsa Israel pun menganut sama seperti ini. Ya, bahkan sampai sekarang ada juga yang masih pegang erat hukum Taurat ini. Ya, karena 10 hukum ini diberikan, dipercayai bahwa Tuhan sendiri yang memberikannya. Kita tahu Tuhan yang kasih kepada Musa dan bangsa Israel pada waktu itu. Nah, kemudian di sini dikatakan ya bahwa hukum Taurat ya itu memang diberikan ya. Tapi di sini dikatakan ada kebenaran Allah juga. Kebenaran Allah yang selanjutnya. Ya, kalau bahasanya nanti saudara akan lihat bahwa itu akan menggenapi ya, meneguhkan hukum Taurat itu. Yaitu kebenaran di dalam Yesus Kristus ya. Iman di dalam Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, iman di dalam Yesus Kristus itulah yang akan membenarkan hidupmu. Bahkan kalau Bapak Ibu mengikuti dalam kitab Roma pasal yang pertama, Injil itu adalah kekuatan Allah. Ya, bahkan orang benar yaitu hidup karena iman. Ya, orang benar itu hidup karena percaya. Yang kau yang mau percaya kepada firman Tuhan, kau yang mau percaya kepada Tuhan, akan dibenarkan. Bahkan orang yang percaya ya akan diselamatkan, yang percaya kepada nama Yesus. Orang yang sakit dalam nama Yesus sembuh, karena ada kuasa dalam nama Yesus, dan itu sudah terbukti sampai sekarang bahwa iman di dalam nama Yesus itu berkuasa untuk menyelamatkan, berkuasa untuk menyembuhkan, berkuasa untuk memulihkan. Iman di dalam Yesus. Ya, kita tahu semua bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sejak awal mula kita dilahirkan sebagai keturunan orang yang berdosa. Ya, kenapa? Manusia pertama Adam sudah berdosa, sehingga seluruh keturunannya berdosa juga. Ya, namanya apa? Dosa dari turunan. Sehingga jalan kita mencapai kembali kepada Tuhan, mencapai kembali kepada Allah, pemulihan hubungan adalah apa? Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya dengan jalan kita percaya, bukan dengan jalan kita berbuat baik, bukan dengan jalan kita melakukan 10 hukum Taurat. Ya, 10 hukum Taurat itu diberikan ya pada waktu itu karena tidak ada aturan-aturannya. Ya, supaya mereka memiliki sebuah pegangan. Tapi sekarang di masa-masa yang baru ini, ya Tuhan sendiri mengingatkan, bahkan Dia memberikan anaknya sendiri sebagai jalan menuju kepada keselamatan. Ya, nanti kalau Bapak Ibu ingat di dalam kitab Yohanes, ya Tuhan Yesus berkata apa? Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Ya, barang siapa kalau percaya kepadaku, dia akan diselamatkan. Yesus pun juga berkata bahwa akulah terang dunia. Ya, saudara harus percaya, Yesus itu adalah jalan. Ya, saudara mencari jalan mau kemana? Hanya seorang Yesus yang berkata, akulah jalan. Ya, iman kepada Yesus akan menyelamatkan. Ya, dia mau saudara dan saya semua percaya. Ya, bahkan ketika manusia jatuh dalam dosa, dia hanya bisa didamaikan melalui Yesus, melalui darahnya. Dia membuat pendamaian supaya kita yang berdosa, ya dibuatnya, dibenarkannya, ya, sehingga kita beroleh keselamatan. Ya, saya cepat aja. Kemudian ayat ke-27. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Hanya berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, ya. Dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan, baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Ya, jadi kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita, bukan karena kita sudah berbuat baik, bukan karena kita sudah melakukan ini dan itu. Ya, kita sudah melayani Tuhan, kita sudah melakukan menolong sesama kita memberikan banyak, kita membagi-bagikan kepada orang-orang miskin, kita menolong mereka, memberikan pakaian, memberikan makanan, minuman. Bukan karena itu kita dibenarkan. Mungkin kau yang sudah rajin beribadah, kau rajin mencari Tuhan,
Engkau rajin memberikan persembahan. Karena itu bukan saudara yang dikasih Tuhan, karena iman kita. Bahkan ada satu ayat juga yang mengatakan, kalau Yesus datang ke dunia, apa yang ia cari? Dia akan mencari iman dalam hidup saudara. Karena dengan imanmu engkau akan dibenarkan. Ya, karena manusia tanpa iman, dia tidak bisa dibenarkan. Dengan kata lain, kalau engkau tidak memiliki iman kepada Yesus Kristus, maka engkau akan dihukum. Dan itu sudah pasti. Milikilah iman di dalam Yesus Kristus, maka engkau akan dibenarkan. Dan hidupmu dibenarkan karena engkau memiliki iman. Ya, tanpa iman, kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.